Di sini kita akan membahas terkait metode akses mikrotik router iOS. Jadi mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja sih? Kita bisa mengakses melalui keyboard, serial console, remote server, telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet, dan Webfig, MacTelnet, dan mikrotik app dan juga lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada akses router buat with Winbox. Nah, untuk cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox Real Device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan available access by MAC and IP address. Untuk usernya bisa admin, untuk passwordnya terserah. Di sini masih akses router buat with Winbox. Untuk pengenalan hostname dan IP address, uji coba yang pertama ada login Winbox with MAC address, kedua ada login Winbox with IP address. Ini contohnya. Nah, yang selanjutnya ada akses virtual router mikrotik Planet Lab with Winbox. Planet Lab alat emulator jaringan paket. Persiapkan environment Planet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Dan juga persiapkan aplikasi Winbox-nya dan lakukan koneksi antara ISP dengan router. Dan connect virtual mikrotik using Winbox. Ini contohnya. Sini ada tampilan mikrotik pada Winbox. Di bagian pojok ada undo atau redo. Dan yang paling atas ada user login, IP atau MAC address, hostname, versi ROS, hardware, type, dan arsitektur. Di sisinya ada menu. Di tengah-tengah ini itu area kerja. Dan di pojok sebelah kanan itu dashboard. Nah, untuk mengakses router with Webfig diperkenalkan sejak router versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 and IPv6 dan juga support HTTP and HTTPS dan juga sebagai alternatif Winbox. Dan untuk akses router bot via Webfig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Contohnya HTTP dan ini contoh. Yang selanjutnya ada QuickSet, konfigurasi cepat, settingan dasar router dalam satu tampilan, dan dapat diakses melalui Winbox atau Webfig. Nah, untuk remote access telnet dan SSH, based on terminal command line interface, untuk akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, neo terminal, Winbox, dan terminal Webfig. Digunakan untuk meruningkan script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote, SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan DST. Ini contohnya. Dan untuk selanjutnya ada serial console. Serial console digunakan apabila lupa atau salah dan telah mendisbales semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9 dan juga menggunakan program hyperterminal baud rate 1500
1500-200 dapat speed 8, parity non, stop speed 1, dan flow control non. Nah, untuk yang terakhir adalah untuk cara menggunakan serial konsol. Yang pertama, masuk ke terminal seperti putih, pilih connection type serial dan sesuaikan serial lane COM yang dapat dilihat pada device manager. Ini contohnya serial lainnya. Lalu speed baud rate harus 1500-200 khusus perangkat mikrotik. Ini contohnya. Untuk connection type-nya harus serial. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.